Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nida. Nah, kali ini kita mau bahas tentang korosi. Jadi, apa sih itu korosi? Korosi merupakan hal yang dekat dengan kita loh. Kayak misalnya kalian pernah menemui gembok yang berkarat atau mungkin rantai sepeda kalian yang berkarat. Nah, contoh perkaratan itu adalah salah satu contoh korosi. Korosi merupakan proses alami terhadap logam sebagai akibat dari reaksi redok antara logam dengan zat-zat yang berada di lingkungannya. Proses korosi terjadi jika logam bersentuhan langsung dengan air ataupun udara, yaitu oksigen. Nah, jika logam mengalami korosi akan mengalami keropos, sehingga terjadi pelemahan dalam arti kekuatannya akan berkurang. Nah, jadi korosi dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian material logam padat akibat dari serangan kimia ataupun elektrokimia dengan lingkungannya. Syarat terjadinya korosi ada 4. Yang pertama adalah anoda. Nah, di sini akan terjadi reaksi oksidasi, di mana daerah tersebut akan timbul korosi. Yang kedua ada katoda, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi, di mana daerah tersebut akan mengkonsumsi elektron. Lalu yang ketiga yaitu tempat arus mengalir dari katoda ke anoda. Dan yang keempat yaitu larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat mengalirkan arus listrik yang mengandung ion-ion. Agar korosi dapat terjadi, keempat elemen tersebut harus ada. Jika salah satu dari keempat elemen itu tidak ada, maka korosi tidak akan terjadi. Salah satu contoh reaksi korosi yaitu ada reaksi korosi dari besi. Di anoda, dari 4Fe menjadi 4Fe2+ tambah 8 elektron, itu akan terjadi oksidasi. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu 4H2O ditambah 2O2 ditambah 8 elektron menjadi 8OH. Sehingga reaksinya adalah 4Fe2+ ditambah 8OH menjadi 4FeOH2 kali. Saat FeOH2 kali itu bereaksi dengan oksigen, maka akan terbentuk karat atau Fe2O3 2OH2O. Lalu pada suasana asam akan terjadi reaksi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2 gas. Cepat lamanya proses korosi dipengaruhi oleh yang pertama kandungan air, yang kedua tingkat aerasi atau kandungan oksigen, di mana semakin tinggi kadar oksigen pada suatu tempat maka reaksi oksidasi akan mudah terjadi sehingga akan mempengaruhi laju reaksi korosi. Yang ketiga ada pH, di mana laju korosi akan meningkat pada pH di bawah 7 dan pH di atas 14. Pada pH yang optimal maka korosi akan semakin cepat. Yang keempat ada potensial redoks. Yang kelima yaitu kehadiran bakteri. Nah, adanya bakteri pereduksi sulfat akan mereduksi ion sulfat menjadi gas H2S, yang mana jika gas tersebut kontak dengan besi akan menyebabkan terjadinya korosi. Yang keenam yaitu temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka reaksi ini akan semakin cepat, maka korosi akan semakin cepat terjadi. Korosi merupakan salah satu musuh besar dalam dunia industri. Beberapa contoh kerugian yang ditimbulkan korosi adalah terjadinya penurunan kekuatan material dan biaya perbaikan akan naik jauh lebih besar dari perkiraan, sehingga diperlukan suatu usaha pencegahan terhadap serangan korosi. Upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korosi: yang pertama, memilih logam yang tepat untuk suatu lingkaran dengan kondisi-kondisinya. Yang kedua, memberikan lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya, seperti proses pengecetan. Anodiasi atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosi. Yang keempat, menggunakan logam lain yang kurang reaktif dibanding besi. Yang kelima, awal zat pembuatan logam diupayakan agar zat-zat pengotor atau impurities yang dicampurkan dalam logam harus tersebar secara homogen dan merata dalam logam sehingga tidak terjadi perbedaan potensial listrik antara bagian dalam logam tersebut. Nah, ini salah satu contoh di kehidupan kita sehari-hari tentang cara pencegahan korosi, yaitu pengecatan. Nah, mungkin kalian pernah menemui ini, kayak ada pagar-pagar di rumah, itu biasanya mengalami proses pengecatan. Tujuannya yaitu untuk menghindari adanya karat. Nah, jadi kalau misalnya nanti membuka atau menutup pintu, itu tidak akan kesusahan. Nah, kali ini aku mau mengenalin salah satu logam. Yap, bener banget, ini namanya adalah logam emas. Logam emas ini memiliki karakteristik yang sangat bagus. Lalu, apa sih kaitannya dengan korosi?
Ternyata, logam emas ini merupakan logam yang tahan akan korosi dan relatif stabil di alam karena tidak banyak bereaksi dengan kebanyakan bahan kimia. Oleh karena itu nih, logam emas ini sering digunakan untuk perhiasan. Wah, bagus kan? Nah, selain itu, logam emas ini sering dimanfaatkan dalam reaksi pada sel elektrolisis. Nah, salah satunya adalah sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan. Nah, pada percobaan elektrolisis, seringkali emas ini dijadikan sebagai elektroda. Nah, namanya adalah elektroda inert. Nah, elektroda inert ini merupakan elektroda yang tidak reaktif, sehingga pada reaksinya tidak terlibat dalam proses redoks atau reaksi seperti itu. Sehingga pada sel elektrolisis, larutan dengan elektroda inert tergantung pada potensial elektroda atau reduksi standar spesies yang terlibat dalam redoks. Nah, itulah salah satu contoh dari logam yang tahan korosi gitu. Jadi dengan kita mengetahui tentang materi korosi ataupun sel potensial sel atau potensial sel, terus mungkin cara pencegahan korosi, kita bisa melakukannya buat kehidupan sehari-hari, seperti kayak pencegahan korosi nih. Misalnya kamu ingin merawat pagar rumahmu yang terbuat dari besi, atau mungkin pokoknya terserah deh. Pokoknya bagaimana cara kamu bisa memanfaatkan materi ini dengan baik di kehidupanmu sehari-hari. Nah, selain itu kamu juga di sini bisa mempelajari apa sih penyebab korosi itu, kayak faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya korosi dan lain sebagainya. So, harus diperhatikan baik-baik ya yang tadi materi. Kalau belum jelas bisa diulang-ulang. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.